Enggak, gue mau kasih lihat lu. Kok kakek gue yang sebelah mengecil lu nih. Saya deket sama dia tuh betul-betul karena tulisan saya kasih, abis wawancara saya kasih ke dia, dia kemudian jawab pakai Starco waktu itu, masih Starco. Chrisye nggak punya vibra yang bagus, tapi dia bisa ngenakin lagu. Ini yang nggak dimiliki oleh setiap orang. Itu kayak semacam kalau boleh disebut semacam gift dari Tuhan untuk dia. Bahkan Chrisye sendiri bilang, gue ini bukan contoh yang baik sebagai seorang penyanyi. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nini Suni, wartawan musik, film, dan budaya sebetulnya. Tapi hari ini beliau akan cerita tentang Chrisye. Tapi secara personal Mbak Nini Suni adalah wartawan yang punya kedekatan khusus. Nah, ini sedekat apa nih Mbak Nini? Nanti kita cerita-cerita. Mbak Nini, di belakang sana itu ada foto. Iya, lukisan, foto lukisan Chrisye. Ini ini sebetulnya punyanya almarhum Mbak Yanti, yang diberikan K2C untuk Mbak Yanti pada saat mengenang Chrisye di 14 tahun ya kalau nggak salah, kepergian Chrisye gitu lah. Jadi Bang Ferry itu bikin acara di Ancol, itu mengenang Chrisye dalam lagu-lagu balutan musik Melayu. Lagu Chrisye dibuat dalam versi Melayu. Nah, ini salah satu hadiah dari sana. Ya, pelukisnya memang mangkal di sana, Pasar Seni. Di Pasar Seni. Dikasihnya juga masih basah waktu itu, belum kering. Sepanjang perjalanan Mbak Nini Suni sebagai jurnalis, saya mendengar satu hari misalnya Mbak Nini tidak masuk ke dalam list di Musika sebagai wartawan musik. Lucu juga itu. Jadi saya wartawan baru ya, wartawan tahun 90-an itu ketika Chrisye merilis album apa ya waktu itu ya, saya datang. Jadi emang wartawan baru lah, nggak cukup kuat karena saya datangnya juga tanpa pengalaman ya, namanya wartawan baru. Nah, kebetulan majalah saya terbitnya pun bulanan gitu, 2 mingguan, kadang bulanan. Era itu tuh era yang emang agak unik tuh. Vista itu berubah dari 2 mingguan menjadi 10 harian, berubah lagi menjadi 2 mingguan gitu. Jadi dalam hal penulisan kemudian diterbitkan itu perlu proses yang lama. Nah, untuk wartawan-wartawan yang memuat tulisannya lama itu agak jarang dikenali oleh narasumber biasanya gitu loh Mas. Jadi saya terhitung bukan wartawan yang dikenali dengan dekat gitu loh sama teman-teman juga di Musika waktu itu. Tapi belakangan memang setelah dia lihat tulisan saya, setelah saya mundar-mandir ke Musika dengan berbagai kegiatan peliputan, ya mereka mulai tahu, oh ada namanya Nini Suni sebagai penulis gitu loh. Awalnya sih bahkan Chrisye sendiri nggak mau mention saya sebagai wartawan favorit. Dia mentionnya justru Stevie Widya yang datang dari harian sore yang luar biasa terkenal pada masa itu gitu loh. Stevie itu suara pembaruan ya? Suara pembaruan, iya. Dia menurut Chrisye hari ini wawancara besok muat. Sementara Nini kalau wawancara hari ini wawancara baru bulan depan dimuatnya. Jadi lama ya? Lama. Nah, Mbak Nini, soal kedekatan Mbak Nini, kenal dengan Chrisye itu sejak kapan? Secara personal ya? Secara personal tuh sejak apa ya, album 80-an lah, 90-an awal kayaknya ya. 90-an sampai 97-an gitulah. Itu ketika Chrisye merilis album, kemudian
ada press conference pada era itu kan gitu Mas. Kita bisa dikenali sama si narasumber karena narasumbernya ngundang untuk rilis album. Rilis album biasanya di daftar list itu kita tercantum atau enggak juga membuktikan bahwa kita diakui atau enggak sebetulnya sebagai sebagai seorang wartawan atau media gitu loh. Iya. Nah, ketika itu apa pesan pertama Mbak Nini tentang sosok ini? Sosok yang nggak mudah didekati sebetulnya. Krisya itu bukan orang yang gampang didekati dengan apalagi nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah nunjukin sesuatu gitu. Artinya sesuatu itu karya. Dia bukan orang yang gampang kayak kalau tipikal orang yang kayak Ben Sleo misalnya. Dia kan jumpa sama siapa aja kenal gitu ya. Sosok Krisya adalah dia dikenal banyak orang tapi dia nggak kenal seluruh orang gitu loh, karena memang dia kayak bukan introvert ya kalau aku bilang, dia kayak membatasi dirinya untuk nggak terlalu terbuka. Nggak terlalu terbuka. Nah, pelan-pelan sikap seperti itu akhirnya dipahami oleh Mbak Nini ya? Iya, belakangan karena bolak-balik saya ke musika, kemudian ketemu, kemudian dalam beberapa hal pembicaraan resmi maupun gak resmi saya tulis, kemudian saya kirim bukti tulisnya ke Krisya, itu membuat dia kenal, oh ini yang namanya si Nini gitu. Pada tahun 1994 untuk pertama kalinya dia membuat konser sendiri, itu dia nerima saya sebagai wartawan yang udah jadi. 1994 itu untuk pertama kalinya Krisya membuat konser pertama di JCC. Itu era itu nggak ada penyanyi pria Indonesia yang bisa, apalagi solo, bisa muncul di JCC karena era itu adalah era JCC dipakainya untuk kawinan, untuk konser orang luar malah, bukan orang dalam, orang luar negeri, penyanyi luar. Dia penyanyi Indonesia pertama pria yang konser di JCC. Itu catatan penting tentang Krisya di soal pentas. Suasana ketika itu mungkin Mbak Nini? Luar biasa bagus karena tiket juga laris manis, bahkan sebulan sebelum konser. Itu konser termahal pada era itu. Saya lupa kalau dari sisi rupiahnya, karena kebetulan saya juga nggak beli karena wartawan dapat ID ya. Tapi pada era itu adalah itu juga era dengan penjualan tiket termahal, dan si penonton waktu itu yang membeli tiket dapat buku Mas, dapat buku acara yang dengan balutan mewah gitu loh. Jadi itu kebetulan diproduksi oleh Bass Production yang memang sahabat dekatnya Krisya. Ada Erwin Gutawa di situ, ada Jay Subijakto yang merancang semua itu gitu. Oke. Nah itu kan akhirnya pertemuan mengalir. Nah kemudian kalau Mbak Nini bisa cerita tadi dalam hal yang sepele lah, misalnya mungkin kedekatan itu di luar dari kemampuan jurnalis lain bisa sedekat itu, misalnya apa nih Mbak? Dalam beberapa hal Krisya sering memberi info tentang dia mau tampil di mana. Misalnya tampil di Pekan Raya Jakarta. Itu kalau nggak salah udah masuk tahun awal 2000 deh, atau 98-99 gitu. Nah itu Krisya manggung untuk pementasan malam muda-mudi ya istilahnya, kalau malam hari ulang tahun Jakarta itu diadakan di PRJ. Nah Krisya tuh waktu itu tampil membawakan lagu Lenggok Jakarta. Nah saya diundang tuh masuk ke dalam boxnya artis-artis itu kan, belakang panggung. Ketika harus ada clear area, Krisya bilang ke satuan pengamannya, bilang sorry yang ini jangan ini teman saya, ini tim saya. Jadi aku ngerasa bahwa Krisya mulai ngakuin gue sebagai bagian dari timnya dia gitu lah. Cuma sendiri tuh Mbak ya? Cewek sendiri. Nah itu dia, era itu banyak wartawan cewek.
ada selain Stevi Widya ada Widyati Kamil, ada beberapa nama lagi lah. Tapi memang yang suka nyelusup gitu nggak banyak, apalagi untuk liputan tengah malam. Jadi waktu itu liputannya malam, kemudian juga kebanyakan teman wartawan adalah jurnalis pria gitu loh. Dia ngelihat itu mungkin nih sini ini cewek satu-satunya udah malam masih kelayapan gitu loh. Kasihan kelaparan dan dia kasih aku nasi box punyanya dia. Aku tolak bukan apa-apa karena aku ngelihat bahwa jatahnya kru belakang panggung itu pasti pas kan. Krisya bilang, nih makan ini nasi kotak. Aku bilang enggak mas, makasih saya udah makan. Lu itu ya, lu ngerasa bahwa gengsi ya makan nasi kotak. Oh bukan itu, saya ambil ininya aja deh. Saya ambil pisangnya mas, nasi kotaknya karena saya emang udah makan gitu lah. Jadi sedekat itu gitu lah, dia pengennya saya menjadi bagian dari timnya ya ikutan makan nasi kotak gitu loh. Mbak Nini menilai sosok Krisya dari sisi kreatifnya, misalnya orang melihat Krisya penyanyi yang memiliki karakter suara yang khas. Iya. Krisyanya sendiri tidak yakin bahwa dia bisa menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil yang akhirnya mengangkat namanya. Yang Mbak Nini tahu, sejarah pelintasan cerita soal Lilin-Lilin Kecil ini mungkin bisa diceritain lagi tuh Mbak. Oke, ya saya tahu ini dari membaca karena era itu tahun 77-78 itu ketika Lilin-Lilin Kecil dilombakan oleh James F. Sunda di Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors, itu saya masih SD. Jadi secara sejarah saya tahu itu dari membaca dan dari cerita Krisya maupun James F. Sunda. Lagu itu memang awalnya Krisya nggak terlalu yakin lagu itu bakal meledak, itu yang pertama. Karena dia ngerasa selama ini sebelum dia menerima tawaran ini kan dia penyanyi dari sebuah grup band, bukan solo. Jadi menurut sejarah itu Sis NS lah yang meyakinkan dia dan teman-teman di Prambors meyakinkan dia bahwa dia mampu untuk menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil gitu. Dan Lilin-Lilin Kecil itu menurut Krisya ketika itu dia terima dan meledak itu gara-gara lagunya secara melodi kuat, liriknya juga menceritakan sesuatu yang tentang kehidupan yang akan abadi bahkan didengar sampai hari ini gitu lah. Dan Krisya mengakui itu bahwa lagu itu akan melintasi zaman di mana dari 1978 sampai kami terakhir ketemu di 2006 itu Lilin-Lilin Kecil masih kuat gitu sebagai sebuah lagu. Dari beberapa masukan teman-teman juga, teman-teman musisi, teman-teman pencipta lagu, Krisya ini adalah salah satu penyanyi pria Indonesia pada era itu ya, di era 80-an, 90-an sampai 2000-an awal itu adalah penyanyi yang bisa mengenakan lagu. Banyak penyanyi yang jago nyanyi secara kuah vokal dia oke, secara kualitas mungkin boleh disebut sebagai kualitas festival, misalnya punya vibra yang bagus, punya inian yang bagus. Tapi Krisya itu Krisya nggak punya vibra yang bagus, tapi dia bisa ngenakin lagu. Ini yang nggak dimiliki oleh setiap orang. Itu kayak semacam kalau boleh disebut semacam gift dari Tuhan untuk dia. Bahkan Krisya sendiri bilang, gue ini bukan contoh yang baik sebagai seorang penyanyi. Ini serius, dia ngobrol ke aku. Ada kalimat yang aku sempat kutip juga untuk tulisan aku bahwa gue bukan contoh yang baik untuk seorang penyanyi karena gue punya kebiasaan merokok yang sangat kuat. Gue peminum kopi yang sangat banyak, ya, sangat edik. Dan gue nggak pernah olahraga, gue nggak pernah latihan vokal, tapi suara gue yang keluar ini adalah milik dia. Itu yang aku lihat, kalimat itu adalah kalimat sufinya dari Krisya tentang dia dan Tuhan. Makin kesini aku ngelihatnya memang dia makin kesini itu makin mendekati hari-hari dia wafat. Krisya itu memang menjadi sangat religius ya.
Dia ngerasa apa yang dia miliki itu bukan punya dia. Suara yang keluar dari dia itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Itu dia berkali-kali tekankan. Jadi dia mungkin nggak kelihatan sholat 5 waktu kayak kita orang lain gitu ya. Tapi dalam perilaku, dalam kekagumannya pada Tuhan itu muncul dalam banyak kesempatan. Itu yang aku lihat dari Krisya. Mbak, soal mengenakan lagu itu misalnya seperti apa? Ada satu dua lagu, salah satunya lagu Semutnya Obi Mesa itu pernah dinyanyikan oleh Obi Mesa dengan sangat terkenal dengan versinya Obi Mesa. Tapi kemudian ditarik sama Krisya menjadi lagunya dia. Era ini orang nggak inget, orang anak-anak sekarang nggak inget bahwa lagu itu miliknya Obi Mesa, tapi lagu itu terkenal karena suara Krisya. Itu yang pertama. Kemudian ada lagu hampir semua lagu dangdut. Itu lagu dangdut, lagunya bersama Arafik, almarhum Arafik, itu juga kan lagu dangdut yang kita ini gila nih. Arafik itu hebat banget nyanyinya, teknik vokalnya gila banget. Ketika Krisya menyanyikannya itu kayak bunuh diri dia kalau nggak gape gitu ya. Karena itu lagu udah hebat banget. Nah, Krisya mampu menaklukkan itu. Dia nggak jadi penyanyi dangdut, tapi dia memainkan sesuai dengan cengkok yang dia mampu gitu lah. Dan itu nggak menghilangkan kekuatan dangdut itu sendiri di dalam lagu. Dan itu saya lihat kekuatan Krisya. Jadi memang dia mengakui kalau suaranya nggak bisa dicontoh, bukan nggak bisa dicontoh. Contoh buruk untuk penyanyi. Contoh buruk untuk penyanyi karena dia nggak pernah latihan, karena nggak pernah olahraga. Kan penyanyi kan harus tiap waktu harus latihan. Dia kalau mau tetap lagu bagus, suara bagus. Oke, Mbak ini dalam konteks kreatifnya Krisya dalam mencipta atau menyanyikan sebuah lagu, lagu yang paling dekat dengan situasi ketika itu Mbak Nini ada di sana itu lagu apa? Misalnya yang terakhir lagu apa gitu? Saya ketemu Krisya ngobrol tentang karir itu memang batasnya 2004 deh. Itu album terakhirnya dia 2004 ya. Jadi kalau nyeritain lagu itu justru lagu itu sebelumnya di 1997 itu dia ngeluarin sebuah lagu Gelapkan Sirna. Ini karyanya Tohpati, sebetulnya secara musik Tohpati, sementara liriknya ditulis sama Erina Zahnas ya. Nah ini saya ngerasa bahwa ini lagu ini keluar bersamaan dengan lagu Ketika Tangan dan Kaki Bicara di album yang sama. Lagu ini kelelep karena ini lagunya Taufik Ismail ini terlalu kuat. Publikasinya terlalu kuat karena juga Krisya sampai ketika menyanyikan lagu itu juga secara emosional dia juga merasa terlibat dalam lagu itu. Lagu ini sebetulnya punya kekuatan yang sama dan tak terpublikasikan dengan baik ketika itu. Saya bilang sama Krisya, dia tanya, emang lu ngobrolin album ini lu udah dengar nih? Udah dengar. Apa lagu yang lu suka? Nah saya pilih justru bukan lagu kekuatan Taufik Ismail karena saya yakin semua orang pasti memuji lagu itu. Saya harus lihat lagu itu kuat. Kalau semua orang udah bilang lagu itu kuat, pasti kuat gitu. Saya bilang sebetulnya ada satu lagu Gelapkan Sirna. Dia bilang itu kan lagu nggak terkenal nih gitu. Iya nggak terkenal tapi punya arti yang sama seperti lagu Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Itu bicara tentang Tuhan, Mas, aku bilang gitu. Masa sih ini interpretasi terhadap lagu emang tergantung orang dengernya. Tiap orang pasti beda. Nah itu yang saya lihatnya kalau sebuah album punya lagu yang bagusnya banyak, itu kan pasti ada lagu Kojo dan yang lagu lainnya kalah gitu lah. Nah, saya ngelihatnya Mas Kris ini bagus, lagu ini bagus. Iya, saya juga suka. Itu lagu untuk soundtrack Badai Pasti Berlalu. Jadi Badai Pasti Berlalu dibikin dalam bentuk sinetron, itu soundtracknya gitu lah. Oke. Nah,
Nah, di dalam proses pembuatan album itu Mbak Nini ada di situ ya? Sebetulnya ada dalam physically enggak, tapi ngobrol setelah album rilis, ngobrol ya, tapi kalau disebut secara fisik ada di situ enggak sih. Waktu itu Chrisye udah sakit ya? Terlihat tidak sehat ya, terlihat tidak sehat. Mengeluh juga ya? Kalau ngeluh itu mulai di 2004-2005 itu pribadi itu benar-benar pribadi ngeluhnya, karena saya makin dekat sama dia saya dekat sama dia tuh betul-betul karena tulisan saya kasih abis wawancara, saya kasih ke dia kemudian jawab pakai Starco, waktu itu masih Starco masih. Nih, terima kasih, itu tulisannya udah diterima, kan dikirim pakai, kebetulan era itu Vista itu hebat banget, kita punya kurir sendiri yang bisa nganterin cepat gitu lah ya. Jadi bukti tayangnya, bukti cetaknya majalah itu bisa diterima narasumber dengan cepat gitu loh. Ketika Pak Ferry, Mursil dan Baldan itu menggagas dibentuk komunitas, tiba-tiba Mbak Nini masuk di sini, ini ceritanya gimana Mbak? Oke. Kebetulan soal K2C, Chrisye dan Bang Ferry itu ada benang merahnya. Benang merahnya adalah saya menghubungkan mereka. Sebetulnya keduanya udah kenal. Artinya Chrisye kenal Ferry sebagai politisi, Bang Ferry dikenal sebagai fans, itu mereka udah kenal. Tapi saya mencoba menyatukannya dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah di peluncuran tiap peluncuran albumnya Chrisye, saya selalu udah beli CD-nya, udah beli CD, ini buku kami, udah beli CD, udah beli itu, dan saya minta sama Chrisye untuk tanda tangan. Dan never ever saya minta bahwa itu atas nama Nini Suni. Dia selalu bingung. Kok tolong dong Om, saya manggil dia Om. Tolong dong Om tulisin ini untuk Ferry, Mursi dan Baldan. Dia lagi nulis, langsung lihat. Maksud lu? Iya, sepupu saya soalnya. Terus buat apa? Iya, dia minta, aku bilang gitu. Dikasih. Nah, dari situ sebetulnya dalam beberapa hal saya menghubungkan keduanya. Salah satu di antaranya adalah saya nyiapin bangku khusus ketika saya menjadi humasnya pagelaran Faris Rustamunaf 25 tahun Panggung Perak. Itu saya jadi humas sekaligus membeli bangku di mana Chrisye duduk. Saya beli yang sebelahnya itu untuk Bang Ferry, agar mereka bisa duduk barengan, agar mereka bisa lebih akrab. Ketika ayahnya almarhum Chrisye wafat, saya minta Bang Ferry untuk datang. Mereka ketemu untuk itu. Jadi saya menjambungkan mereka berdua tanpa sadar, ya meskipun mereka udah kenal sih sebetulnya. Nah, posisi K2C kemudian lahir adalah jauh sebelum Chrisye wafat. Emang 2005 itu kami sudah merancang, kita kumpul yuk atas nama Chrisye. Waktu itu namanya Komunitas Kangen Si Om. Tapi kemudian ketika Bang Ferry posting itu di Twitter, itu tanggapannya menjadi negatif, Om. Nah, kemudian Om itu kesannya, konotasinya menjadi negatif gitu. Komunitas Kangen Si Om. Twitter kan tahu sendiri betapa liarnya pikiran orang. Pada akhirnya Bang Ferry bilang jangan komunitas Kangen Si Om deh, komunitas Kangen Chrisye, langsung jadi K2C. Gitu sih Mas sebetulnya. Dari 2004 ketika dia sakit itu, saya terhubung sebetulnya sangat dekat. Kalau saya mungkin GR kali ya, sangat dekat. Dia bisa, waktu itu mulai ada handphone, dia bisa WA saya bilang, nih kok gue sakit ya, gitu lah. Kemudian waktu pas teman-teman wartawan kumpulan Yahoo Groups itu bertemu untuk bikin diskusi di Jati Padang, itu saya diberi waktu sama panitia untuk boleh ketemu Chrisye di belakang panggung. Waktu itu dia udah pakai kruk, udah pakai tongkat gitu ya, bukan kruk, tongkat. Dia terus bilang, nih kaki gua kok makin kecil ya, gitu lah. Dia buka itunya
celana panjangnya. Udah Om, jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak, gue mau kasih lihat lu. Kok kakek gue yang sebelah mengecil lu nih. Ya udah, diterima aja. Sebagai sebuah itu sebuah sakit, aku bilang gitu. Gue bacain deh, gue bacain Al-Fatihah nih. Aku kalau sakit aku selalu dibacain Al-Fatihah sama Ayah. Sekarang aku bacain sama Om Al-Fatihah, insya Allah sembuh gitu. Nah sampai segitu Mas itunya. Saya ngerasa bahwa GR kali saya ngerasa pada era itu, tapi memang putusnya hubungan kami itu ketika 2006 pertemuan terakhir. Dia janji sebetulnya pertemuan terakhir itu ada beberapa komunitas Kangen Krisya juga. Di ujung pertemuan dia waktu itu kita ketemu itu pulang dari kemo, udah kemo di Singapura. Dia pulang, kita boleh ketemu. Saya minta memang sama Mbak Yanti, boleh nggak kami ketemu, paling nggak menyemangati dia orang sakit. Kali kalau ketemu fans yang masih berbunga-bunga, fans itu kan berbunga-bunga. Iya, Kalau iya. ketemu itunya, itu membuat dia spiritnya naik, kuat gitu. Nah, Mbak Yanti memberi kesempatan itu, kami ketemu di sebuah hotel, Bang Ferry itu yang traktir. Itu kita ketemu, cuma 5 orang, tapi dia happy banget. Bawa sengaja udah bawa foto dia yang kita muat di sini nih, foto yang sudah ditandatangani nih. Ini foto di mana dia kasih ke kami yang ketemu hari itu dengan tanda tangan yang udah tertanda tangan buat Nini, buat siapa gitu lah. Nah, terus dia di ujung pertemuan dia bilang, nanti main ya ke rumah, kita gitaran. Kalau di sini kan nggak enak kalau main gitar-gitaran gitu, karena itu kan lounge hotel, ada banyak orang yang lihat ya. Kalau di rumah bisa gitaran, bisa nyanyi bareng-bareng. Nah, itu janji dia yang nggak bisa diizinkan Tuhan untuk terjadi, karena setahun pas pada hari itu 30 Maret 2007-nya dia wafat.